Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saya mau ajak kita ambil waktu sedikit untuk kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkan dan teguhkan iman kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan saat ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Terambil dari surat 2 Korintus pasal 8, ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 8, ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, saya ingin mulai dari sebuah pertanyaan. Masihkah sukacita itu ada dalam hati kita? Masihkah sukacita itu ada dalam hidup kita hari ini? Atau justru kita sudah kehilangan sukacita itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam surat-suratnya, Rasul Paulus menegaskan dan menekankan tentang sukacita, supaya orang-orang percaya tetap hidup dalam bersukacita. Dalam pembacaan hari ini, saudara-saudara, ia memberikan contoh tentang jemaat di Makedonia yang sekalipun ada dicobai dalam berbagai-bagai penderitaan, tetapi mereka tetap bersukacita. Hidup mereka aman? Tidak aman. Mereka ada dalam penderitaan, mereka ada dalam kemiskinan, tapi sukacita mereka meluap-luap di dalam Tuhan. Sekarang kita makin mengerti apa yang pernah saya katakan kepada saudara, bahwa sukacita itu beda dengan senang. Senang berurusan dengan kepuasan dan situasi kita yang aman, penuh dengan berbagai-bagai kelimpahan. Tetapi sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Kesempatan hari ini sama mengajak saudara untuk melihat, kadang-kadang kita punya pemahaman tentang sukacita yang kita kira benar, tapi justru itu sebuah kesalahan. Saya catat untuk kita, kira-kira ada 4 pemahaman ini. Yang pertama, saudara, ada orang yang bersukacita karena apa yang diinginkannya didapat. Saya kira banyak sekali orang Kristen pun ada di dalam kelompok yang ini. Bersukacita kalau yang diinginkan itu didapat. Persoalannya adalah ketika yang diinginkan itu tidak dapat, dia justru kehilangan sukacita. Hidupnya menjadi tidak menentu. Bahkan hampir-hampir dia tidak mau lagi percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, kenapa hal ini terjadi? Bahwa ketika yang kita harapkan itu tidak kita dapat, kemudian kita kehilangan sukacita, ini tanda dari orang-orang yang tidak lagi punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya mau ajak kita untuk mari kita terus berharap kepada Tuhan, sekalipun mungkin yang kita inginkan itu tidak kita dapat. Rasul Paulus mengajarkan bahwa sekalipun yang kita inginkan itu belum kita dapatkan, tetapi teruslah untuk bersukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Hal yang kedua, saudara-saudara, sukacita karena penderitaan orang lain. Sukacita karena penderitaan orang lain. Coba kita renungkan, saudara-saudara. Ada banyak orang, termasuk juga mungkin orang-orang percaya, yang bersukacita ketika melihat orang lain mengalami kejatuhan, ketika orang lain mengalami penderitaan, ketika orang lain mengalami kesusahan, atau ketika orang lain mengalami berbagai-bagai ketidakadilan. Saudara-saudara, ini persoalan kita. Kita mau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Saya ingin tegaskan kembali,
Ini bukan sukacita. Paulus mengajarkan kepada kita tentang kasih yang tidak bersukacita karena ketidakadilan. Firman Tuhan berkata, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Pertama Korintus 13 ayat yang ke-16. Jadi kalau hari ini saudara sementara bersukacita karena orang lain punya kejatuhan, orang lain punya penderitaan, bertobatlah, berbalik kepada Tuhan Allah. Ketiga, ada orang yang bersukacita karena orang lain mendapat sesuatu yang baik. Ini hal luar biasa. Bersukacita bersama-sama dengan orang lain yang mendapatkan sesuatu, yang berhasil, yang diberkati, dan seterusnya. Saudara-saudara, memang ini agak langka. Ini agak susah untuk ditemui. Karena masih banyak orang egois, berpikir tentang dirinya sendiri, dan berpikir bahwa hidup ini sebuah kompetisi. Banyak sekali yang ingin bersaing satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada orang lain sukses, sulit untuk dia juga ada dalam sukacita seperti itu. Bersama-sama dengan orang lain yang memperoleh sukacita itu. Saudara-saudara, kalau kita memahami hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka saya kira ini menjadi serius bagi kita. Untuk dalam keyakinan iman, kita bisa seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Tidak usah ragu. Masing-masing orang punya berkat sendiri. Masing-masing orang punya masalah sendiri. Termasuk kita. Termasuk mungkin orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin orang-orang yang kita anggap sebagai pesaing-pesaing kita. Mari kita belajar untuk kita bersukacita bersama-sama dengan mereka yang bersukacita. Yang paling terakhir, saudara-saudara, adalah sukacita karena Tuhan. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat membuat kita bersukacita karena Tuhan. Ada banyak sekali hal, mulai dari hidup yang hari ini masih ada dan seterusnya. Tetapi kenapa seringkali kita tidak menikmati sukacita itu di dalam Tuhan? Pertama, karena kita cenderung melihat segala sesuatu dalam perspektif kalah atau menang. Sehingga kalau kita dalam posisi rugi, kalah, wah kita sulit untuk melihat itu sebagai sebuah bagian di mana kita tetap mesti bersukacita. Karena kita sudah terlanjur melihat kalau menang itu bersukacita, kalau kalah tidak bersukacita. Atau yang kedua, saudara-saudara, kita tidak bersukacita di dalam Tuhan karena kita terlalu sibuk. Kita tidak sempat menikmati perjalanan hidup ini. Kita sibuk dengan hal-hal yang sangat kecil, yang detail, yang kadang-kadang dapat menghilangkan sukacita kita. Kita kehilangan semuanya. Mari saudara-saudara, lewat perenungan firman ini menolong kita untuk mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan, dalam pengharapan akan Tuhan, dan tidak melihat hidup ini sebagai kompetisi soal kalah atau menang. Bersama-sama dengan orang lain kita bisa menikmati sukacita bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman. Tolong kami untuk kami tetap tinggal di dalam Tuhan, dalam sukacita bersama Tuhan. Bersama-sama dengan orang lain. Dan ajarkan kepada kami untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan perkenankan ada dan terjadi dalam hidup ini. Terima kasih banyak. Memberkati semua usaha kami, pergumulan kami, masalah-masalah yang kami hadapi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Dan tolong kami supaya kami mengerti Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih banyak. Kami tetap berharap Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian firman hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.